pagi, selamat hari Minggu. Ini adalah new normal, ya. Bagian-bagian dari gaya hidup baru yang kita nggak tahu sampai kapan kita harus menjalani seperti ini, ya. Jadi kita harus membiasakan diri. Yang sudah mulai kangen duduk di gedung-gedung gereja, yang sudah mulai kangen jempet-jempetan di dalam gedung gereja, saat ini harus kita nikmati situasi seperti ini, beribadah di rumah, ya, di kursi yang ada jaraknya masing-masing. Untung aja ini nggak disuruh pakai masker, ya. Harusnya kalau protokol COVID-19 pakai masker, dan sebelum masuk semua harus cuci tangan seperti begitu, ya. Walaupun nggak dikasih makan, cuma disuruh cuci tangan doang. Oke. Bapak Ibu, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini Gereja Toraja kasih kita sebuah tema yang judulnya peganglah perintahku dan lakukanlah, ya. Peganglah perintahku dan lakukanlah. Kita pakai tema dari Sinode Gereja Toraja, walaupun model-model lagunya tadi kita pakai lagu-lagu kontemporer, karena sebenarnya yang hadir di sini kan kita dari interdenominasi, kan. Ada yang Katolik, ya kan? Ada Tante Asri, ada Redo Katolik, terus ada Kibait, Endi kan Kibait, kan? Terus ya, terus ada yang Gereja Toraja, gitu, ya. Jadi kita sebenarnya di rumah ini interdenominasi, okumene. Itulah sebabnya lagu-lagu kita juga lagu-lagu kontemporer, dicampur dengan beberapa lagu dari Kidung Jemaat dan lain sebagainya. Hari ini tema kita adalah peganglah perintahku dan lakukanlah, ya. Pertanyaan pertama dulu untuk kita, peganglah perintahku dan lakukanlah. Kenapa, ya, kita itu patuh kalau diberi nasihat oleh orang tua. Misalnya nih, orang tua kita bilang kalau keluar jangan sampai lewat jam 10 malam, ya. Kenapa sih kita mesti patuh? Yang kedua, kenapa sih kita mesti patuh dengan guru? Sekarang ini lagi sekolah online semua, dikasih PR, kumpul ya 3 hari dari sekarang. Kenapa kita mesti patuh? Terus yang ketiga, kenapa kita mesti patuh kalau kita bawa motor, ya, jalan di tengah jalan, di jalanan umum, kita itu at least mesti punya SIM, ya kan? Mesti pakai helm, ya, mesti bawa STNK. Kenapa kita mesti patuh? Kenapa kita mesti patuh? Kenapa mesti patuh sama guru? Kenapa mesti patuh sama orang tua? Kenapa mesti patuh sama polisi? Oke. Karena ada konsekuensinya. Boleh minta tisu nggak? Ini licin mic-nya. Karena ada konsekuensinya, oke. Karena kalau kita, terima kasih. Karena kalau kita tidak nurut sama orang tua, nggak dikasih uang jajan, gitu. Atau dimarahin. Kalau kita nggak nurut sama guru, nanti dikasih PR yang lebih banyak. Betul nggak? Kalau kita nggak nurut sama polisi, ya ditilang lah. Betul nggak? Tapi that's the negative side, ya. Itu hal yang negatif. Kadang-kadang kita berpikir yang mendorong orang melakukan sesuatu itu lebih besar hal negatifnya, betul enggak? Tapi coba kita pikirkan sisi positif. Apa sih sisi positif yang membuat kita itu patuh? Bukan karena takut. Kalau takut, kenapa? Untuk kebaikan. Ya. Karena kalau kita bicara takut itu negatif. Kita berpikir, saya tuh nggak boleh keluar malam jam 10, pasti karena bapak saya berpikir supaya saya tetap aman, betul nggak? Ya kan? Saya tuh harus kerjakan PR-ku, pasti supaya guruku pengen saya tuh belajar jadi anak murid yang berdisiplin, betul nggak? Ya kan? Belajar punya tanggung jawab. Dan saya pakai helm, punya SIM, supaya kemudian saya itu mengendara dengan aman, ya, tidak mencelakakan orang dan juga tidak mencelakai diri sendiri, ya. Kita percaya, nah itu, ya, kita percaya bahwa aturan-aturan yang dibuat untuk kita itu mendatangkan kebaikan, seperti yang Kak Maya bilang tadi, ya. Itulah sebabnya kepercayaan itu harus menimbulkan efek, ya.
Orang itu bisa dibilang percaya kalau kemudian memegang dan melakukan, betul enggak? Ya kan? Kalau kita tidak percaya bahwa menggunakan helm, bawa SIM, ya kan? Kemudian STNK itu untuk kebaikan kita, untuk apa kita pakai helm? Betul enggak? Pakai helm itu enggak menyenangkan kan? Kalau pakai sanggul coba, setengah mati kan pakai helm. Iya toh? Belum lagi kalau helmnya pinjaman mesuk. Betul enggak? Iya kan? Belum lagi resiko helm dicuri. Betul enggak? Iya kan? Betul enggak, Pin? David kan naik motor. Nah, enak kan itu pakai helm, ya? Tapi karena kita ya percaya bahwa menggunakan helm itu untuk kebaikan, maka kemudian kepercayaan kita itu yang membuat kita akhirnya memegang dan melakukan aturan. Ya. Jadi hari ini yang kita mau belajar adalah poin pertama, kita mengerti dengan baik bahwa kalau kita memegang dan melakukan itu bukan karena kita takut. Ya, bukan karena kita khawatir, tapi lebih pada efek positif. Kita percaya bahwa kalau kita nurut itu akan membawa kebaikan kepada kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apakah memegang dan melakukan sebuah perintah, aturan atau apapun itu mudah, gampang, dan enak aja? Langsung pada geleng-geleng, ya. Tapi jangan khawatir. Karena apa? Karena sejak zaman dahulu pun Tuhan tahu kok bahwa yang namanya memegang dan melakukan perintah Tuhan itu nggak gampang. Coba lihat pembacaan kita tadi, ya, di Kisah Para Rasul. Waktu Rasul Paulus ada di kota Athena, ya kan? Apa yang dia lakukan? Dia sampai di kota Athena, dia lihat nih orang-orang Athena, orang-orang pinter semua, tapi kemudian apa? Menyembah dewa-dewa. Lucunya, ya, ada satu patung, ya kan, yang tulisannya kepada Allah. Halo, silahkan duduk. Kasih bangku buat Pak Fernandes sama Vio. Ada satu patung yang tulisannya kepada Allah yang tidak kami kenal. Iya kan? Betul enggak? Ada orang yang kemudian menyembah Allah yang tidak dia kenal. Yang lucunya lagi, kata Rasul Paulus, kalian itu menyembah dewa yang kalian anggap sebagai Allah, tapi justru Allah dan dewa-dewa kalian itu bukan mereka yang menolong atau melayani hidup kalian, tapi kalian yang melayani mereka, betul enggak? Yang tidak bisa melakukan apa-apa, sesajen harus dibawain, betul enggak? Ya kan? Bersihin harus dibersihin. Ini Allah macam apa? Kata Rasul Paulus, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Orang bilang apa? Tamburek. Betul enggak? Lain kali saja kami mendengar engkau bercerita tentang itu. Ya, di 2 ayat terakhir kan dibilang begitu. Lalu kemudian ada yang percaya? Apakah berhasil pemberitaan firman Tuhannya? Ada. At least ada 2 yang ditulis oleh Kisah Para Rasul, ya. Ada namanya Dionysius. Nah, jadi kalau punya anak kasih nama Dionysius nih, baik juga. Dari sekian banyak orang dia memilih untuk percaya. Dan ada satu lagi, ini familiar banget di orang Toraja. Mungkin ada yang di sini namanya Damaris. Ada yang namanya Damaris di sini? Berbahagialah yang namanya Damaris, ya. Oh iya, mamanya Ria itu Ibu Damaris. Berbahagialah. Jadi waktu Rasul Paulus datang ke Athena, itu lebih banyak orang yang percaya kepada Kristus atau orang yang tidak percaya kepada Kristus? Tidak percaya. Lebih banyak orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kira-kira memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah keramaian orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, lalu kemudian dalam tanda petik ya, menjelek-jelekan dewa yang mereka agung-agungkan, itu beresiko atau enggak? Berbahaya enggak? Berbahaya kan? Beberapa kali kalau kita lihat perjalanan penginjilan Rasul Paulus, dia dilempar batu, betul enggak? Diusir keluar, dikejar-kejar, ya. Bahkan terakhir beberapa kali ditangkap dan akhirnya kepalanya dipenggal, ya, di tahun 63 Masehi di Roma oleh Kaisar Nero pada saat itu. Jadi waktu Rasul Paulus memegang perintah Tuhan dan melakukannya, Matius 28, betul enggak? Apa itu? Amanat agung. Siapa yang tahu? Pergilah jadikanlah semua bangsa Ya. Dan
dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Ini amanat agung buat kita semua, bukan hanya untuk para rasul loh. Ini memang yang disampaikan oleh Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Pada saat itu ada murid-muridnya. Kita nggak ada pada saat itu. Tapi perintah itu berlaku untuk kita semua sampai dengan hari ini. Bahwa tugas kita adalah pergilah, ya kan? Beritakan Injil, baptis, jadikanlah orang-orang muridku. Ajarlah mereka melakukan perintahku. Itu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Waktu Rasul Paulus taat, patuh, percaya untuk kemudian memegang dan melakukan perintah Tuhan itu, apakah tanpa resiko? Tidak ya, resikonya ada. Jadi yang kita belajar poin yang kedua pagi hari ini, bahwa memegang dan melakukan perintah Tuhan itu mengandung resiko. Ya, mengandung resiko. Nanti kita akan lebih dalam lagi menggali soal resiko-resiko memegang dan melakukan perintah Tuhan. Ya, kembali ditegaskan juga oleh pembacaan kita yang kedua kan, di dalam surat Petrus, ya, bahwa ketika kita mencoba untuk memegang dan melakukan perintah Tuhan, kita pasti akan mengalami yang namanya penganiayaan, penderitaan, betul enggak? Iya kan, difitnah, betul enggak? Iya kan? Difitnah. Ya, ada orang yang di kantor paling rajin justru bisa paling lambat naik pangkat, betul enggak? Ya kan? Ada orang yang di kantor paling jujur, di kelas paling jujur, justru nilainya atau kondisinya paling jelek, betul enggak? Ya kan? Itu terjadi. Paling jujur justru dimutasi. Ya kan? Ya kan? Betul enggak? Kalau ujian jujur, ya, nggak bayar dosen, nilainya C. Betul enggak? Yang nyontek copy paste bayar dosen, nilainya A. Menderita nggak sih memegang dan melakukan firman Tuhan? Menderita, ya kan? Dan itu sudah disampaikan, ya. Rasul Paulus sudah memberikan teladan, ya. Rasul Petrus juga sudah menyampaikan itu melalui suratnya. Jadi kita semua sudah harus siap-siap, betul enggak? Kalau firman Tuhan datang kepada kita hari ini, pegang dan lakukanlah firman-Ku, sudah kebaca buat kita, oh iya harus menderita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau kasih tahu begini dulu. Berkat itu harus didahului dengan ketaatan. Ya, tapi buat kita orang Kristen, ada satu berkat yang tidak perlu didahului oleh ketaatan kita. Selebihnya harus didahului dengan ketaatan. Berkat apa itu? Berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, kita selamat itu bukan karena kita nurut, betul enggak? Kita selamat itu bukan karena kita bisa memilih untuk kemudian percaya kepada Tuhan, bukan. Tapi kita selamat itu sungguh-sungguh karena anugerah. Jadi Tuhan itu menyelamatkan kita pada waktu kita masih mati, pada waktu kita masih bersalah, pada waktu kita masih dalam jurang maut. Pada saat itulah Tuhan menyelamatkan kita. Itu satu-satunya berkat kita sebagai orang Kristen yang kita peroleh tanpa proses ketaatan. Tapi the rest of it, lebih dari itu, berkat-berkat yang lain semuanya totally, fully kita peroleh kalau kita taat, memegang dan melakukan. Ya, orang yang hari ini bisa membeli banyak aset. Hari ini kan katanya rumah jadi murah, ya. Di Jakarta kan rumah jadi turun 50%, betul enggak? Barang-barang didiskon semua. Coba lihat yang doyan apa itu? Belanja online, betul enggak? Lagi pada diskon semua kan? Diskon semua. Nah, yang bisa menikmati berkat-berkat diskon itu siapa? Orang yang rajin menabung, betul enggak? Iya kan? Kalau kita 5-10 tahun yang lalu pada saat keadaan baik-baik saja kita rajin menabung, hari ini kita bisa beli barang-barang diskon, betul enggak? Beruntung kan? Tapi kalau orang yang kemarin-kemarin tidak mau memegang perintah dan melakukannya, hidup boros, berapa duit masuk segitu yang keluar, hari ini punya duit nggak untuk beli barang-barang diskon? Tidak. Nggak punya. Jadi beruntunglah yang memegang dan melakukan perintah untuk hidup sederhana, hemat, bisa menabung, betul nggak? Ya. Jadi satu-satunya berkat yang kita peroleh tanpa proses ketaatan adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu anugerah, only by His grace. Tapi the rest of it
semua berkat-berkat yang kita peroleh dalam hidup hari ini itu harus dimulai dengan sebuah proses ketaatan. Ketaatan dalam hal apa? Memegang dan melakukan perintah Tuhan. Ya. Jadi hari ini kalau mau diberkati hidupnya, as simple as it is, taat. Pegang dan lakukan firman Tuhan. Lalu kemudian kita sampai pada pemikiran begini, tapi kan memegang dan melakukan perintah Tuhan itu isinya penderitaan semua. Betul enggak? Ya kan? Isinya penderitaan semua. Bagaimana mungkin kita sanggup? Bisa enggak sih kita memegang terus, melakukan terus perintah Tuhan kalau isinya cuma fitnahan, penganiayaan, penderitaan? Bisa enggak sih kita? Jangan khawatir. Coba lihat pembacaan kita yang terakhir, Yohanes pasal 14. Tuhan bilang apa? Walaupun kamu menderita, aku akan mengirimkan kamu siapa? Seorang roh penghibur, counselor. Kalau NIV dia bilang counselor, ya. Lebih di bagian yang lain orang bilang comfort, ya. Roh Kudus tuh hadir sebagai penolong, penghibur, sebagai counselor, sebagai our comfort, ya. Yang kemudian akan menolong kita melewati penderitaan dan penganiayaan. Betul enggak? Yang paling enak kalau lagi ada masalah itu apa? Yang paling enak kalau misalnya nih lagi kere, paling enak tuh apa? Kalau lagi gak ada duit nih, lagi bokek, yang paling enak itu apa? Ada yang kasih duit, betul enggak? Itu bahagia sekali, betul enggak? Yang paling enak kalau lagi jomblo apa? Apa? Apa yang paling enak kalau lagi jomblo? Yang paling enak kalau lagi jomblo apa? Dapat gebetan, betul enggak? Iya kan? Yang paling enak kalau lagi ujian dapat apa? Dapat bantuan biar bisa dapat nilai A, betul enggak? Tiba-tiba dapat pencerahan gitu, bisa jawab semua soal. Ya? Yang paling enak kalau kita lagi menghadapi masalah, penderitaan, penganiayaan, kalau ada yang menolong, betul enggak? Once kita yakin ada yang tolong kita, once kita yakin kita tertolong, kita langsung aman, betul enggak? Lagi sakit nih, yakin bahwa dokter udah bilang, oh ini bisa sembuh, 3 hari aja pasti sembuh, pulang ya, makan obatnya, istirahat yang cukup. Tenang enggak kita? Tenang. Sudah sembuh nggak waktu itu? Belum sembuh, tapi sudah tenang, betul enggak? Ya kan? Karena yakin bahwa tertolong. Ya, karena yakin bahwa tertolong. Ini yang penting. Dan ini yang Tuhan Yesus kasih loh sama kita, betul enggak? Di dalam Yohanes, dia tahu benar bahwa memegang dan melakukan perintah Tuhan untuk menikmati berkat-berkatnya itu penuh dengan penderitaan. Dan dia tahu kita ini orang-orang yang tidak tahan menderita, betul enggak? Ya kan? Baru disuruh tinggal di rumah 2 bulan sudah sumarroh, betul enggak? Tuhan bilang, ya kan? Enggak tahan, betul enggak? Baru disuruh pakai masker sudah sumarroh, pusat, panas, betul enggak? Siapa di sini yang enggak tahan pakai masker? Hampir semua. Kemarin ada yang, aku nih alergi, telinga aku nggak bisa kena karet masker, gatel. Akhirnya nggak pakai masker di kerumunan. Menderita. Tuhan itu tahu kita ini model-model manusia yang nggak tahan penderitaan, betul nggak? Iya kan? Kemarin dapat kiriman video bagus banget. Jadi videonya bilang begini, kalau Anda umur 15, nonton nggak sih di Facebook? Kalau Anda umur 15 sampai 23 tahun masih jomblo, itu artinya jodoh Anda di tangan Tuhan, sabar aja. Ya kan? Kalau umur 23 sampai 28 belum dapat jodoh juga, itu artinya jodoh Anda di tangan orang, sabar aja, nanti datang juga. Tapi kalau umur 28 ke atas belum dapat jodoh juga, itu artinya Tuhan sedang lepas tangan. Kalau Tuhan sudah lepas tangan repot, betul nggak? Ya kan? Tapi jangan khawatir ya, itu kan kata jok-jok, kata manusia. Tapi kata Yohanes kan nggak begitu, betul nggak? Ya kan? Injil Yohanes menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan tuh menyiapkan kepada kita seorang konselor, seorang penolong, seorang penghibur yang memastikan kita melalui penderitaan, kesulitan, penganiayaan, fitnah dan semuanya. Dan kemudian hadir sebagai pemenang
bisa menjadi orang-orang yang memegang dan melakukan firman Tuhan, dan bisa menjadi orang-orang yang menikmati berkat-berkatnya. Ya, itu yang paling kita rindukan kan? Jadi orang-orang yang bisa menikmati berkat-berkatnya. Ingat, sebelum berkat datang, Tuhan membutuhkan ketaatan kita. Sulit taat, iya, tapi ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.